ya. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, ini skala rasio. Jadi dia mempunyai nilai dasar atau base value ya. Yang nggak bisa diubah, misalnya umur responden. IPK, hasil pengukuran panjang berat. Nah, jadi di sini untuk mudahnya ini ada peringkasan ciri-ciri tingkat pengukuran. Jadi, kenapa kita butuh informasi tentang ciri-ciri tingkat pengukuran? Kadang-kala dasar penyusunan tesis, kalau kita melakukan uji hipotesis itu ada namanya definisi operasional. Jadi di definisi operasional itu akan ada jenis data, ya. Kita akan menentukan mana itu data nominal, mana ordinal, dan interval atau rasio. Terkadang mahasiswa suka salah mengidentifikasi begitu ya. Data yang ordinal ditulis nominal, data nominal ditulis ordinal itu ya. Kalau interval rasio sepertinya ya ada ya interval rasio gitu ya. Jadi kalau nominal, ordinal, interval rasio itu semuanya bisa membedakan. Misalnya antara laki-laki dan perempuan itu nominal bisa dibedakan gitu ya. Kalau ordinal ya tentu, dan dia ada tambahan ya, ada urutan atau besar beda gitu. Jadi urutannya ini yang pertama, ini yang kedua. Dan interval tak ada tambahan lagi selain dia bisa apa besar beda, kemudian dia bisa pengurutan dan ada jarak. Rasio lengkap, ada beda, ada urutan, ada jarak, dan ada nol mutlak seperti tadi di IPK ya. Kalau data ini kan nggak ada nol mutlak ya. Ya nggak ordinal juga, misalnya tingkat pendidikan apa kelas 1, kelas 2 misalnya itu nggak ada nol mutlak ya. Nah, ini yang tadi kita bahas. Apakah saudara setuju dengan kenaikan harga BBM? Satu setuju, dua tidak setuju. Ini termasuk skala pengukuran apa? Nominal. Hmm? Nominal. Skala pengukuran apa? Nol? Nominal. Nominal ya. Karena dia Dikotomi. dikotomus dan nggak ada tingkatan ya. Apakah setuju akan lebih baik daripada tidak setuju? Enggak ya. Kalau dengan yang ini, gimana tuh? Sangat buruk, buruk, cukup baik, baik, sangat baik. Apakah ini juga skala nominal? Mungkin skala Likert. Hmm? Sangat buruk. Habis sangat buruk, dia buruk. Setelah buruk, dia cukup. Ya. Ordinal mungkin ya, Dok? Interval. Baik. Interval. Kalau interval itu harus ada nol. Sangat buruk. Oh, Kecuali kalau dia ada angka ya. Tapi kalau di sini dia kualitatif. Iya kualitatif. Tadi ada yang bilang skala Likert ya. Jadi ini ya betul ya skala Likert ya. Kalau ini tadi bisa nominal dan bisa apa? Goodman. Goodman. Betul nggak? Karena ini terkait dengan apa? Pertanyaan yang dikotomus ya. Kalau Goodman tuh iya iya enggak gitu ya, dia enggak. Jawaban tegas. Dia enggak. Tapi ini bisa disebut skala nominal karena dia enggak ada urutan gitu ya. Ya enggak? Ya. Kalau ini skala nominal juga enggak kalau kita perhatikan begitu. Apakah sangat buruk? Iya, karena kita kasih apa tadi scoring ya. Kalau kita udah bisa menentukan scoring, artinya ini bukan skala nominal ya. Betul enggak? Tapi skala apa? Kalau yang ada
ada urutan besar bedanya? Ordinal. Ordinal, Dok. Ordinal ya. Tapi kalau dikatakan ini skala, apa tadi yang terakhir? Rasio, interval. Rasio tadi ada yang enggak, ini bukan rasio. Ya, ini lebih ke kualitatif ya. Ya, interval juga enggak, karena dia enggak ada jarak. Antara sangat buruk dengan sangat baik ada jarak. Tapi kalau ini benar nominal sebenarnya. Tapi kalau kita pakai angka, dalam kurung ada angkanya gitu, ya, itu adalah skala ordinal gitu ya, tergantung ya. Lalu yang ini gimana? Ini apakah termasuk skala rasio, persentase? 2%, 4%, 6%, 8%, 10%. Ini skala rasio. Halo, Interval, interval ada jarak ya? Kalau Dari interval 2% ke nggak 4%, ada jarak nggak dari 2% ke 4%? ada. Cuma Ada, nggak ada nolnya. tapi nggak. Lebih ke jarak atau lebih ke persentasenya? Hmm? 2% itu berapa per berapa? 2 per? 100. 100. Berarti dia adalah, betul ya? Rasio ya? Nah, bicara lagi. Kalau misalnya ini, kalau kita bilang ini antara 2 dengan 4 dengan 6 dengan 8 dengan 10, ada tingkatan nggak? Ada. Ada, Bu. Ada. Ada beda kan? Bedanya ada ya? Ada. Ada urutan kan? Tadi ada Ada. besar, 2, ada 4, ada. Terus ada jarak satu sama lain Ada. tadi ya? Ada. Ada. Oke. Terus ada nilai nol mutlak nggak dia? 0%. Hmm? Tidak ada 1%. 0% ada nggak ya kira-kira? Nggak ada. 0%. 100% ada ya? 100 ada. Hmm. Jadi kita balik lagi ke sini. Jadi skala interval yang memiliki nilai dasar base value yang tidak dapat diubah. Umur responden memiliki nilai dasar 0. Kalau persentase itu tidak memiliki nilai dasar 0 atau memiliki. 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 0% itu ada. Iya, percaya nggak? Iya, jadi itu betul rasio ya. 0%. Umur itu ada nolnya, ada, Bu? Ada 0 umur. Kalau bayi, Ya, bayi kan baru berarti lahir, ya 1 hari, 1 jam. hari ya. 1 jam. 1 jam. Kalau hari, kalau bayi baru lahir, Ada dikatakan nomornya. umurnya sehari itu kapan? Biasanya umur itu udah tergantung satuan berarti ya. Kita mau satuan apa? Biasanya umur itu tahun ya. Kalau tahun berarti antara 0 sampai 1 tahun bayi gitu ya. Jadi tergantung dari apa satuannya. Kalau misalnya detik ya nggak ada 0 detik. Begitu dia lahir 0 detik ada juga sih. Umur 0 hari. 0 hari berarti antara 1 sampai besok baru dia dikatakan umurnya sehari ya. Gitu. Setuju sampai di sini? Ya, setuju ya. Karena masih banyak slide-nya gitu. Nah, kalau ini gimana? Ini interval atau ordinal kira-kira? Ini interval apa? Ordinal? Karena selisihnya beda, mungkin ordinal ya, Bu. Ordinal.
Jadi nomor 1 tuh 60 sampai 40.000. Nomor 2 80 sampai 80.000 sampai 40.000. 3 120 sampai 40.000. Bener gak tuh? Eh? Ordinal ya? Kenapa dia bikin kayak gitu? Untuk mengecoh kayaknya. Biasanya kan 60 sampai 40 apa iya gitu ya interval itu. Ya, bagus ya matanya nggak terkecoh ordinal. Itu ordinal ya? Ada besar beda nggak? Ada tingkatan nggak? Ada Ada, ada ya. 20, 40. Iya, ada tingkatan yang jelas. Kalau seandainya 60 sampai yang satu itu 60 sampai 100, 80 sampai 100 misalnya, 100, maaf. 60 sampai 80, 80 sampai 120, 120 sampai 200 misalnya. Itu masuk skala apa? Bisa nggak dikatakan interval? Oh, teka-teki terus ya. Ya udah nanti kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Ya ini pemanfaatan dan tujuan statistik rumah sakit. Kita baru masuk pokok bahasan kedua. Ya ini tadi kita sudah bicarakan di depan bahwa statistik rumah sakit itu ada 3 tujuan. Pemantauan pendapatan pengeluaran, kinerja dengan kinerja non medis. Sebetulnya kayak gini ya. Jadi perencanaan pemantauan pendapatan itu masuk mungkin begini ya. Perencanaan, pemantauan begitu ya. Tapi dari slide awalnya dari ini ya, pemantauan pendapatan dan pengeluaran, pemantauan kinerja medis dan non medis ya. Gitu ya. Nah, jadi 3 penggolongan ini. Nah, ini udah umum. Ada pool data, ada olah data, ada penyajian dan analisis. Dan interpretasi data itu adalah unsur statistik di rumah sakit. Nah, sumber data rumah sakit itu apa aja? Dari rekam medis yang ada di unit rekam medis di rumah sakit atau medical record. Contohnya di mana aja tempat penilaian pasien rawat jalan atau TPPRJ. Register pendaftaran rawat jalan. Terus KIUP. KIUP apa ya? Apa? Mau makan apa? Ada yang tahu KIUP? Kalau TPPRJ itu tempat penerimaan pasien rawat jalan. Ya. Terus unit rawat jalan atau URJ. Register pasien rawat jalan. Sensus harian rawat jalan, register catatan tindakan pelayanan, rekap bulanan rawat jalan. Terus ada yang di UGD, register pasien UGD, sensus harian gawat darurat, dan register tindakan gawat darurat. Tempat penerimaan pasien rawat inap, TPPRI, Aku dibungkusin register itunya aja, Mak. pendaftaran, Digoreng. dan tempat tidur. Nah, ini pasti ada nggak di rumah sakit? Pasti ada ya. Pasti ada. Sudah ada di SIM rumah sakit ini semuanya. Pertanyaan kedua, apakah data ini bisa kita manfaatkan untuk penelitian? Kira-kira bisa nggak? Tempat penerimaan pasien, rawat jalan, unit rawat jalan, terus di UGD, terus rawat inap, itu bisa nggak kita jadikan baseline data kita untuk kita lakukan penelitian? Dan akan kita sajikan dalam bentuk kita olah, menghasilkan sumber informasi. Ya, tentu saja itu namanya statistik rumah sakit ya. Ya, oke ya. Belum ada yang jawab atau masih sama Ibu apa enggak nih? Masih, Bu, bisa. Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Masih ya, Alhamdulillah. Iya. Nah, ini ada lagi unit rawat inap, sensus harian rawat inap, buku register pasien rawat inap,
buku register persalinan, abortus, buku register tindakan medis ya, rekap bulanan sensus raw inat, terus ada instalasi penunjang. Ini lab biasanya ya, register penunjang spesimen, register penunjang, sensus harian penunjang. Ada mahasiswa yang dia meneliti dari register penerimaan spesimen, dia teliti itu ya. Kebetulan dia adalah spesialis apa ya? Spesialis patologi klinik ya. Sehingga dia menggunakan data sekunder dengan register penerimaan spesimen. Dia analisa ya di apakah pembacaannya sudah valid atau belum begitu ya. Itu dia analisa gitu. Bisa jadi sebuah tesis. Kemudian register penunjang, sensus harian penunjang. Mungkin ada mahasiswa di sini yang mungkin berminat begitu nanti pakai ini aja data-data yang ada di rumah sakit itu lebih bagus sebenarnya kita olah. Jadi kita pakai data sekunder ya. Data yang ada itu kita olah begitu. Bisa secara deskriptif atau inferensial mana? Tergantung dari tujuan penelitian kita ya. Kalau inferensial berarti ada hipotesis. Kalau ada hipotesis berarti ada uji statistik ya. Tapi kalau deskriptif tidak, kita hanya menampilkan aja distribusi frekuensi dalam bentuk proporsi atau persentase atau rata-rata begitu ya. Kalau datanya berbentuk numerik ya, assembling catatan penggunaan formulir, kartu kendali, filling, buku catatan penunjang dokumen, RM dan tracer. Coding, indexing, indeks penyakit, indeks kematian, indeks operasi, indeks dokter, indeks bayi, indeks kebidanan. Itu bisa dari sumber-sumber data ini kita bisa teliti gitu. Ya. Kita bisa teliti. Atau ada yang pengen semuanya diteliti di sini. Ya, berarti itu manajemen rumah sakit luas sekali ya memang ya. Kalau semuanya berarti kita ingin melihat apakah sistem informasi rumah sakit sudah jalan belum ya. Ini itu sudah ada semua nggak di sebuah rumah sakit atau rumah sakit yang kita pimpin begitu ya. Jadi di sini ada Bapak atau Ibu yang jadi direktur rumah sakit ya. Data-data ini sudah ada belum ya kira-kira? Udah rapi belum gitu. Karena kita nggak perlu sesusah untuk lakukan sumber query atau apa, karena kita sudah punya data-data sekunder ya. Data-data yang baik yang bisa kita olah begitu. Nah, ini semua data-data sumber data RS ini namanya data mentah. Karena apa belum diolah? Itu adalah data yang mentah. Nah, itu sehingga harus kita olah. Diolahnya di mana ya? Kalau misalnya dia ada baseline datanya di mana misalnya di dalam bentuk Excel misalnya di sana kita bisa copy paste di SPSS begitu ya. Itu ya. Contoh aja itu ya. Nah, ini ya pengolahan data. Jadi peringkasan data yang penting ya. Dari yang mentah tadi, yang ini, kita akan ringkas menjadi sebuah ringkasan data. Dan untuk apa? Yang biar gampang dibaca begitu. Ya, tentu saja ujungnya apa? Buat apa sih kalau yang ini itu diolah ya untuk pembuatan keputusan dasar bagi direksi untuk membuat keputusan. Jadi pengolahan itu dapat dilakukan dengan manual atau dengan elektronik, baik itu kalkulator maupun komputer. Ya ini mungkin nggak perlulah ya kalau ini udah. Kita kalau di rumah sakit itu pakai teli nggak ya? Pernah nggak pakai teli? Kalau kita mau memilih direktur nggak pakai teli ya? Nggak tahu, Ibu. Memilih ketua kelompok bisa, misalnya memilih ketua apa?
ketua apa ya? Kalau ini pemilu ya, pemilu berarti lebih kepada pemilihan oh ya, pemilihan pegawai teladan bisa gitu ya. Siapa yang ini? Siapa yang milih nomor 1? Siapa yang milih nomor 12? Siapa aja gitu ya. Itu udah ada namanya. Boleh begitu ya. Beberapa contoh angka ringkasan hasil pengolahan data tentang jumlah, rata-rata, persentase, rasio, range. Nah, ini yang kata Ibu tadi. Bisa jumlah. Kalau jumlah itu biasanya harus diiringi dengan persentase ya. Kalau enggak ya jumlah-jumlah angka misalnya kayak waktu kita COVID-19, ingat nggak? Peningkatan sekian, terus jumlah total pasien sekian, total penderita COVID sekian. Padahal di antara itu ada yang sudah, ini yang sembuh sekian, ini sekian, sekian meninggal sekian, sekian. Itu ngeri ya, datanya bertambah ya. Jadi nggak ada persentase. Usah ya, kita mestinya pakai rasio gitu ya. Atau pakai indikator gitu ya. Indikator apa? Angka kematian, angka kesakitan gitu ya. Jadi bisa dihitung, oh hari ini angka kesakitannya lebih tinggi daripada kemarin. Kalau itu kan nggak tahu, nambah aja gitu ya. Itu tentang jumlah ya. Jumlah saja tidak informasi yang baik begitu. Jadi dia berupa angka-angka. Di coding dulu ya, entering, cleaning, kita lakukan cleaning data nih, nanti kita akan praktek cleaning data ya. Terus output, terus kemudian kita analisa. Nah, dalam statistik itu ini dibutuhkan coding data, ini sangat penting nih. Kalau enggak kebaca sama SPSS gitu ya. SPSS nggak mau baca deh. Kodenya salah ya berarti informasi yang diberikan juga salah ya. Jadi variabel jenis kelamin 1 laki-laki 0 perempuan itu pasien TB misalnya. Kenapa sih ada 1 ada 0? Ya misalnya 0 itu misalnya kalau untuk pasien TB ternyata di teori itu perempuan laki-laki itu lebih berisiko dari perempuan begitu. Itu dari riset manapun ya, dan di teorinya apa? Ya di buku pedoman atau di hasil pengumpulan data kesakitan ya. Memang laki-laki lebih banyak ya yang daripada perempuan begitu. Padahal perempuan lebih banyak jumlahnya ya daripada laki-laki kan ya. Itu. Sehingga perempuan dikasih kode 0 karena dia nggak ada resiko, dianggap dia kecil resikonya, bukan nggak ada resiko, kecil resikonya dibanding laki-laki. 0,1 atau 1,2, perempuan 1, laki-laki 2 begitu ya. Nih si Amame 1 perempuan 0 ya, laki-laki maaf 1 perempuan 0 laki-laki. Karena apa ya? Ada juga sih si Amame pada laki-laki ya, tapi resikonya akan lebih kecil daripada perempuan ya. Tapi bukan tidak berisiko 0 itu. Bu, saya nggak suka pakai 0. Ya udah boleh. Jadi 1 perempuan, 2 laki-laki begitu. Dan itu harus konsisten dengan outcome-nya. Outcome-nya apa? Ya, misalnya sakit nggak sakit. Ya, kalau sakit nggak sakit berarti sakit itu masuk kode apa? Yang nggak sakit masuk kode apa? Kalau bunyinya 1 laki-laki 0 perempuan, ya diketahui bahwa perempuan tuh resikonya lebih kecil daripada laki-laki pada pasien TB, maka sakit TB dengan nggak sakit TB itu kodenya berapa? Sakit TB berarti 1, Bu. Nggak sakit TB Ya, berarti 0. terus tidak sakit kodenya 0. 0. Iya, karena harus konsisten dengan sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu apa variabel? Dependen apa independen? Independen atau variabel bebas ini. Ya, jenis kelamin itu variabel bebas. Sedangkan sakit nggak sakit itu adalah variabel output atau hasil jadi atau
variabel dependen yang tergantung daripada ini ya. Ini si Amame, terus 1, 2, 3, 4, 0, dan 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya apa? Oke, maksudnya gini. Kita boleh pakai 1, 2, 3, 4, ya. Atau 0, 1, 2, 3, 4, begitu ya. Itu maksudnya. Variabel jenis pekerjaan, TNI, PNS, karyawan, dosen, ya boleh ya. Jadi misalnya jenis pekerjaan tuh kita ambil aja semuanya. Tapi kalau terlalu banyak nanti especially susah ngebaca. Sehingga kita harus ringkas kode itu artinya di coding ulang begitu ya. Jadi bekerja dan nggak bekerja itu dikotomus. Biasanya kalau terlalu dikotomus informasinya nggak keluar. Ya bukan artinya harus dihindari ya dikotomus. Enggak. Kalau laki perempuan kan harus dikotomus. Nggak ada laki-laki setengah perempuan, baru perempuan kan nggak ada ya. Nah, kalau jenis pekerjaan tuh sebenarnya banyak banget TNI, PNS, karyawan, dosen, dan sebagainya. Tapi kalau terlalu banyak sampai 12 jenis pekerjaan itu susah dibaca. Sedangkan jumlah sampelnya hanya 50. Itu nggak make sense, kata anak milenial. Ya, pengolahan data secara elektronik memerlukan bantuan komputer, meminimalisir kesalahan, betul. Memerlukan adanya program sesuai dengan kebutuhan, dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut, betul. Nah, kita harus punya kode book, coding book ya. Misalnya kita udah kasih kode 1 laki-laki 0 perempuan, berarti ya kita kasih catatan namanya coding book. Kenapa? Agar kita nggak lupa begitu. Atau kita bisa lihat di bab 3 definisi operasional itu ada di skala pengukurannya. Itu sudah ada apa kodenya itu ya. 0 itu apa, ini apa gitu. Biasanya sudah kita tulis di situ. Ya, ini kuesioner dalam pertanyaan tertutup lebih mudah untuk dilakukan coding. Ya, kalau pertanyaan terbuka itu kayak tadi. Misalnya jenis pekerjaan kita buka aja. Dia ngisi ada TNI, ada PNS, ada karyawan, ada tidak bekerja, ada ibu rumah tangga, ada bapak rumah tangga, bisa ada apa lagi? Guru, ada PNS, ada petani, ada buruh, ada macam-macam ya. Nah, itu namanya pertanyaan terbuka. Nanti kita yang akan mengkode dari seluruh jawaban yang ada gitu ya. Tapi pertanyaan terbuka itu tidak valid ya. Karena tidak ada yang jawab kosong begitu. Nah, kalau yang jawab kosong itu dia nggak bekerja ya, tuh tidak bekerja artinya gitu ya. Kita bisa mereka-reka, nah itu harus diperbaiki, namanya coding. Oke. Nah ini ya. Jadi kita harus menginventarisasi jawaban responden. Pemindahan data ke komputer, data entry. Jadi nanti pada saat penyusunan tesis biasanya untuk apa? Kita akan melakukan ini semua ya, coding, entry itu ya. Kita akan lakukan ini semua. Kegiatan memindahkan data yang telah diubah menjadi kode data coding ke dalam mesin pengolah data. Berarti kita entry satu persatu. Atau kalau enggak, dari data rekam medis itu, kita biasanya berbentuk Excel, bayangan Excel ya. Itu kita copy, kalau dia mau paste, kita jangan paste langsung di SPP, tapi paste dulu di Excel. Karena biasanya SPP nggak mau terima dari tempat yang lain. Tapi kalau sudah di Excel, dia mau nerima terpaste dia di SPSS. Nah ini mungkin karena belum dipraktekkan, jadi masih belum firm ya. Mungkin apa yang Ibu jelaskan. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian kita harus membersihkan data cleaning ya. Artinya apa? Kalau seandainya ada yang nggak valid, misalnya ada yang missing data, nah itu nggak bisa diolah ya.
Ya gitu. Jadi kalau ada yang missing data atau kodenya yang mestinya dia kasih kode 2 tapi dia kasih 32 kan nggak ada kode 32 ya. Yang ada hanya kode 1 dulu. Gitu. Ya. Terus ya, data cleaning harus dilakukan dengan ya ini udah ya. Nah, ini adalah tipe kesalahan dalam data cleaning. Itu karena kita sendiri yang entry possible kode cleaning. Kita salah entry ya. Misalnya perempuan tadi kan mestinya 0 ya. Tapi kita kasih kode 01 misalnya. Kan kelebihan ya. Padahal itu pencet aja ya satunya itu. Kita tuh hanya ingin ketik 0 doang gitu ya. Terus contingency cleaning. Nah, ini ya. Jadi eh, ada pertanyaan bila iya maka loncat misalnya. Atau bila tidak maka lompat begitu. Jadi hanya beberapa orang yang jawab pertanyaan itu, nggak semua begitu. Itu agak susah sih. Apa mengolahnya ya, mengolahnya agak susah. Contoh kuesioner, apakah Anda menggunakan Pepsodent? Ya tidak, lanjut ke nomor 12. Nah ini yang tadi Ibu bilang ya. Apakah Anda puas dengan hasil Pepsodent? A puas, B tidak puas. Bagaimana? Di sini salah nggak kira-kira kuesioner ini? Setelah kita belajar teori di depan. Ada yang salah nggak di pertanyaan 1, 2, 3? Kira-kira? Ya, nggak ada yang mau jawab ya. Bisa bener Bu, kalau itu pakai skala Goodman. Nah ini pakai skala apa ya? Nah ini kayak kuesioner. Ini kalau ini kepuasan ini nanya pakai skala Goodman dia ya. Kalau seandainya kuesionernya itu kuesioner umum seperti ini, berarti kan skala Goodman itu hmm, ini termasuk skala Goodman bukan? Dikotomus ya. Kalau skala Likert campur-campur nggak boleh ya, karena skala Likert itu untuk mengukur sikap. Sebenarnya ini untuk mengukur sikap ya. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan yang kurang pas ya, karena ini adalah terkait dengan sikap ya. Ya nggak? Pendapat. Kalau penggunaan iya, rasa iya. Jadi kalau perlu diingat jangan campur-campur pertanyaan. Lebih baik kita kelompokkan aja. Kelompok pertanyaan, sikap gitu. Menggunakan skala apa jadi jelas. Dan itu nggak bisa kita menilai kepuasan itu dari pertanyaan ini. Itu nggak bisa, puas nggak puas. Mesti ada pertanyaan rinci-rinci, kita yang menganalisa, ya kita scoring, oh ternyata benar dia puas gitu. Ya itu enggak. Ini pertanyaan nomor 2 ini adalah pertanyaan yang nggak bagus gitu ya. Dia harus masuk kelompok pertanyaan kepuasan gitu ya. Jadi nggak boleh lagi nanya puas nggak puas itu hanya satu pertanyaan aja. Apalagi tentang khasiat Pepsodent. Kan kita bisa khasiat obat itu bagus misalnya. Si pasien itu misalnya kita harapkan dia puas begitu ya dengan resep yang kita kasih gitu ya. Nah, detail pertanyaannya itu banyak itu. Mulai dari misal contoh aja ya. Mulai dari menjelaskan keluhan ini ya. Kemudian mulai setelah dan lain sebagainya begitu ya. Itu contoh aja, maaf kalau memang Ibu memberikan contoh itu kurang pas ya, kira-kira begitu. Nah ini
data coding var 001 menggunakan Pepsodent. Kenapa sih Bu kok ini var 001? Ya biasanya ini bisa kita ubah kok. Ini biasanya si SPSS itu dia mencirikan sendiri. Kalau yang variabel menggunakan Pepsodent itu var 001. Karena dia nggak mau menyamakan. Misalnya var 001 ini 01 juga. Enggak ya. Nama variabel menggunakan Pepsodent, tingkat kepuasan hasil rasa Pepsodent. Ini yang tadi ya. Kodenya 12. Saya iya tidak. Kode sia 1, 2 tidak. Terus 1 puas, 2 tidak puas. 1 segar, 2 tidak segar. Artinya apa? Semakin besar, semakin tidak baik. Ingat, kode ing itu semakin besar, semakin banyak resikonya. Atau semakin buruk. Begitu ya, semakin jelek gitu. Itu mohon diingat, jangan sampai salah kode gitu ya. Makin besar, makin nggak bagus begitu kodenya ya. 0 berarti ya makin, ya boleh pakai mulai dari 0, boleh pakai mulai dari 1 begitu, dan seterusnya. Nah, ini contoh responden 1, ada responden 2. Ini mungkin seperti di SPSS seperti ini nanti. Ya. Nah, ini nama-nama variabelnya di sini. Responden 1 itu menjawab 1. 1 itu berarti apa? Kok hilang? 1 itu berarti iya. Terus responden kedua jawab 1 juga. Responden 3 iya juga. Tapi responden 4 menjawab tidak begitu. Terus variabel nomor 2 apa? Puasan tadi yang salah tadi ya. Nomor 3 ada yang jawab 2, ada yang jawab 3, ada yang 1 dan 1. Coba kita lihat apa. Nah, variabel 03 itu hanya 2 ternyata ya. Rasa Pepsodent itu segar dan nggak segar. Tapi ada yang jawab 3. Berarti ini gimana? Nggak sesuai dengan coding? Kesalahan coding. Harus kita lakukan Bensin. cleaning data ya. Kita cleaning, kita ubah, atau kita cek kuesioner awal. Jawab apa sih responden 2? Makanya pada saat kita mau setelah selesai kita melakukan survei, kuesioner itu kan misalnya ada 100 nih. Dia satu set itu ada 10 lembar misalnya, kita stapler ya. Itu kita kumpulkan dari semua enumerator atau kita sendiri. Setelah selesai, itu harus kita kasih nomor. Ya, biar mempermudah untuk pengecekan kayak gini nih. Jadi kalau seandainya responden nomor 2, pertanyaan nomor 3, variabel 3 itu apa ya? Kita tinggal cari aja responden ketiga. Set nomor 3 ya kita ambil, kita cek. Oh iya ternyata dia jawab 2 begitu. Ya itu gunanya kita menomorin kuesionernya nanti ya. Terus contoh data cleaning. Oh ini sudah ya. Data output ada univariat, bivariat, dan multivariat. Nah ini. Jadi inilah yang kita hasilkan nanti di SPSS. Ada univariat, ya, dalam bentuk tabel grafik, ukuran pemusatan juga, min, median, modus, ukuran persebaran, range, standar deviasi, dan ragamnya. Kemudian ada bivariat, analisis 2 variabel, tabulasi silang, uji statistik chi-square, lambda, dan lain sebagainya. Terus multivariat, analisis dari 2 variabel, ya. Ada logistik, ada apa? Regresi, ya. Logistik regresi, ada yang bukan regresi, satu lagi apa namanya ya. Nanti kita bahas ya. Nah, ini data missing terjadi karena ya mungkin karena non-respon. Jadi responden nggak nolak, berarti kan kita nggak bisa entry ya nggak. Terus pertanyaan sensitif, kenapa sih responden menolak? Jadi jangan bikin pertanyaan sensitif. Ya gimana Bu, kan harus seperti itu. Iya. Pertanyaan sensitif pada pasien HIV misalnya. Apa contohnya? Wawancara terlalu lama, jadi dia bosen ya. Responden tiba-tiba sakit, tentu saja dia nggak ada jawabannya.
Loss to follow up tidak ada saat follow up. Soal entry ID menyebabkan merger data individu dengan data rumah tangga tidak lengkap. Jadi entry ID ya, kalau misalnya kita ID, jadi ID itu penting. Responden A itu nomornya ID-nya 1, responden B ID-nya 2. Kita bikin ID responden. ID itu sama dengan nomor kuesioner yang kita tulis di tumpukan kuesioner itu. Kita pakai spidol ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kita spidolin begitu. Karena nanti kalau ID-nya beda dengan ID sebelah ya merger datanya nggak bisa. Itu apa Bu maksudnya merger? Iya, kalau misalnya si datanya si A, misalnya dia ngumpulin juga ya. Kuesionernya terlalu panjang, jadi ada 2 set data begitu ya. Data 1, data 2. Nah, kalau ID-nya nggak kita identifikasi dulu, cara ngintrinya ini, apa nggak kita ya identifikasi ya. Kita tulis dulu 1, 2, 3, 4. Nanti si responden A ya termerger dengan variabel B misalnya gitu. Jadi kacau ya. Ya, kira-kira begitu. Merger itu kalau ada 2 data itu terpotong. Jadi harus disatuin gitu, intinya gitu ya. Nah, kalau untuk loss ya ini DO sekolah tamat sekolah dan lain-lain ya. Drop out DO terus tak ada yang tamat. Nah, ini alur lompatan yang tidak jelas itu menyebabkan kesulitan kita untuk mengolah data. Jadi lebih baik tidak usah ada alur lompatan kalau memang kita tidak jelas begitu ya. Nah, ini loss to follow up itu bisa diantisipasi dengan apa kira-kira? Dengan penambahan jumlah sampel sebanyak berapa persen? Halo? Sama Ibu nggak? 10%. Berapa? 10. 10 ya? 10 apa 20 ya? 10 apa 20 ya? Penambahan untuk antisipasi loss to follow up adalah sebanyak 10% ya. Jadi kalau seandainya loss to follow up 10%, misalnya ada pasien 100, kita hanya mendapatkan 95, ya aman-aman aja toh. Kita kan 90 sebenarnya ya. 90 plus ya, plus 10% begitu, 100 ya begitu ya. Tapi kalau seandainya kita nggak plus 10%, berarti maaf, misalnya pasien sampel kita tuh 110 ya, 100 plus 10% berarti 110 begitu. Ya, ternyata kita hanya terkumpul 100, total sampling kita tuh 110, itu sudah dengan penambahan loss to follow up 10%. Ternyata pada saat perjalanan di lapangan kita hanya mendapatkan sampel 105. Itu kita perlu ngulang nggak kira-kira? Halo? Perlu ulang nggak? Perlu datangi pasien lagi nggak kira-kira? Total sampling kita adalah 110. Terus di perjalanan kita dapat 105. Perlu nggak kita mendatangi kembali begitu? Rumah sakit itu gitu. Misalnya kita ada di Bogor, rumah sakit yang kita teliti itu ada di Bandung ya. Oh, ternyata pas di lapangan itu kita hanya dapat 105 ya. Padahal hitung sampel kita 110 begitu. Kira-kira kita perlu datangi nggak? Sepertinya Tidak perlu. perlu, Ibu. Tidak perlu ya, karena Tidak perlu ya. tidak perlu Masih karena dalam range 10% itu. iya, karena itu sudah tambahan 10%. Tapi jangan menipu. Mohon maaf.
Jangan menipu membimbing ya, Bu, itu sudah penambahan 10% loh. Ya, jangan ya. Karena nanti nggak sesuai begitu ya. Metode imputasi. Ya, sederhana, delete atau buang kasus yang missing ini buat apa sih, Bu? Metode imputasi itu kalau ada missing data begitu ya. Missing data itu ya disebabkan yang tadi salah entry, kemudian dan sebagainya lah, bukan salah entry ya, ya itu dan sebagainya. Tadi ada penyebabnya ya. Ganti dengan nilai min, median, modus ya. Jadi misalnya gini, di 110 itu rata-rata 2 semua, 2, 3, 1 misalnya. Isinya itu 2, 3, 1. Isinya tuh 2, 3, 1 dan sebagainya ya. Terus yang satunya itu missing, nggak ada datanya. Bisa kita imputasi ya dengan cara ya kita delete aja data missing atau itu ganti dengan nilai min, median, modus. Itu kita jumlahkan nilai rata-ratanya berapa atau median, nilai yang suka muncul itu misalnya angka 2 itu sering muncul, ya udah entry 2 begitu ya. Itu dibolehkan ya. Asal kita nggak bikin-bikin aja misalnya, oh yang dikit itu 1 ya kita bikin 1 ya nggak bisa begitu ya. Dengan min, median, modus bisa. Itu apa metode yang sangat sederhana. Tapi kalau seandainya kita sudah sama 10%, pakai delete aja ya nggak masalah. Betul nggak? Dibuang aja toh kita masih banyak cadangan kok. Sampling kita masih cukup kok, gitu. Nah, ada complex multiple imputation, kemudian maximum likelihood ML. Itu pakai analisis ya. Dan ini jarang digunakan oleh peneliti ya. Karena ya tergantung penelitinya sendiri kalau itu yaitu untuk menghindari ya memang kita harus lakukan penambahan sampling itu ya, jumlah sampel 10% minimal ya. Ini sudah kok ini nah ini ya, tadi editing, coding, processing, cleaning, analysis, kita balik lagi ke sini. Ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini prosedur penggunaan tabel dan grafik ya. Ini untuk apa? Untuk lebih detailnya, kalau tabel itu pakai distribution frekuensi. Ini sebenarnya nanti kita praktek ya. Nanti kita praktek, jangan khawatir. Jadi kalau untuk tabel grafik itu harus ada 3 unsur utama, judul, isi, substansi, sumber data. Terus ya, jadi antara grafik dengan skala pengukuran, kalau skala pengukuran nominal biasanya pakai pie chart, bar graph ya, bar graph ya. Jadi kalau pie chart misalnya laki perempuan tuh biasanya pakai karena dia pakai persentase ya. Bisa nominal, ordinal, pie chart sama ya, ordinal tuh mirip. Interval, nah dia bisa pakai histogram, pakai polygon ogive ya. Rasio lebih lengkap lagi selain histogram, polygon ogive juga bisa pakai diagram batang ya, atau scatter plot atau diagram titik ya. Nah, untuk tabel jadi tabel itu harus sesederhana mungkin. Kemudian kalau untuk tabulasi itu ada aturannya. Judul tabel ya, nomor tabel, judul tabel, kemudian kotaknya itu apa isinya ya. Nah, seperti ini ya. Pendidikan ayah, jumlah kelahiran ya. Ya. Klasifikasi
berdasarkan pendidikan ayah ya. Itu. Nah, tadi kita sampai sini dulu. Itu salah satu contoh seperti ini ya. Ini adalah tabel satu variabel ya contoh. Jadi dia kalau kita jelaskan yang ini, dia ada edukasi, ada pendidikan, ada jumlah kelahiran. Hanya ada 2. Ya, hanya ada 2 saja. Terus boleh kita persentase. Ya, boleh nggak persentase kira-kira? Boleh. Kalau kita mau persentase, ini jumlah biasanya ada persentase biasanya begitu. Sekian persen begitu ya. Ya, yang kedua, ini apa ya? Penggunaan tabel. Ya, menampilkan pola-pola eksepsi perbedaan. Ya, menyiapkan penyajian visual, grafik, dan chat. Jadi, artinya sebelum kita bikin grafik chat, kita yang paling dasar itu adalah buat tabel. Tanpa tabel kita nggak bisa bikin penyajian selanjutnya. Gitu. Jadi, tabel itu adalah dasar penyajian data ya. Jadi judulnya jelas, nah ini yang tadi Ibu bilang bahwa apa, di mana, dan bila mana. Label dengan jelas setiap baris dan kolom. Peliharaan total baris dan kolom jelaskan oleh kode, singkatan atau lambang dalam catatan kaki, catat sumber data dalam catatan kaki jika bukan data original gitu ya. Nah ini tabel satu variabel itu tabel paling dasar dalam EPI deskriptif. Jadi dia distribusinya sederhana sekali. Kolom pertama nilai atau kategori dari variabel. Kolom kedua menunjukkan jumlah orang atau peristiwa. Kolom ketiga menunjukkan presentasi orang atau peristiwa. Nah ya. Jadi ini kurang persentase ya. Karena sesuai dengan tabel satu variabel ini harus ada presentasi orang atau peristiwa ya. Nah, jadi nanti ini tambahkan presentasenya. Presentase itu didapat dari 50 dibagi total ya 82. Tabel 2 dan 3 variabel disebut sebagai tabel kontingensi. Jadi ini adalah tabel 2 kali 2 seperti ini. Jadi expose yang terpapar dan yang nggak terpapar. Ini adalah yang sakit dan ini yang sehat ya. Totalnya ini. Jadi yang terpapar dan sakit ya. Yang terpapar dan sakit itu adalah B. Yang tidak terpapar tapi dia sakit adalah D. Yang terpapar tapi dia nggak sakit A, dan dia nggak terpapar dan dia tidak sakit adalah C. Nah, totalnya disebut V1, V2 yang untuk kolom yang sehat ya. Nah, ini ada tabel 2 kali 2, ini tabel sel. Tabel sel biasa digunakan untuk kalau kita mendapatkan nilai. Ya, pengujian apa tuh? Bivariat begitu ya. Epidemiologi karakteristik ya. Ini karakteristik data dari kasus sindrom Kawasaki ya. Nah, case dan kontrolnya ini. Jadi ini sindrom Kawasaki. Ini kayaknya di Jepang ya. Case dan kontrolnya. Jadi ini adalah studi case control ini kayaknya. Sehingga tata cara penulisan studi itu harus seperti ini. Jumlahnya berapa, presentasinya berapa untuk kasus. Kemudian untuk kontrol jumlahnya berapa, presentasinya berapa. Kemudian di sini ada odds ratio-nya. Ya, ada kayak kuadrat p-value-nya berapa begitu ya. Dengan odds ratio sekian 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 ya.
Ini juga sama. Nah, tabel sel yang jamak nih, yang banyak nih seperti ini. Tabel sel 3, 4 ya, 5. Jadi di sini di 5 itu ada min mediannya ya, perhatikan. 6. Ini semua ada persentasenya ya. Terus tabel sel 7. Nah, di sini agak beda lagi, ada case dan kontrolnya. Ini ada jumlah, terus persentase ya. Kalau di sini kan ini yang sederhana ya. Ini sama. Terus ini cost of ini income-nya ya. Antara $10 sampai $15 ini. Ini 10.000 ya, sampai 15.000. Nah, kemudian ini tabel lebih dari satu variabel. Ada pendidikan ayah, ada jumlah dokternya di rumah sakit dengan bukan rumah sakit ya, bidannya ya, bidan terus dan lain-lain ini ya. Terus di sini ada totalnya, variabelnya edukasi, kemudian ada 2 sekolah yang 12 tahun ya, ini yang high school ya, yang high school yang lebih 12 tahun. Artinya 12 tahun itu kan 6 tambah 6, oh iya, high school ya, setelah tamat SMA ini ya. Dia bedakan, yang high schoolnya sekian, yang S1 ya kali kalau kita ya. Kalau yang ini tamat SMA kalau kita gitu ya. Mungkin begitu, SMA ke bawah ya. Mungkin kalau yang ini. Tabel ukuran statistik yang lain berisi mean rate years of potential life loss, RR, dan ukuran-ukuran yang lain. Tabel judulnya ya harus jelas ya, contoh ini ya. Ini ada keterangan urban, rural ya. Nah, dia ingin menjelaskan kelompok umur. Ada beberapa kelompok umur dengan kategori kurang dari 1, 1 sampai 4, 5 sampai 9. 10 sampai 14 ini bagus sekali ya. Jadi dia statistik vital ini ya. Jadi kelompok umurnya itu ada rentangnya sampai mungkin ini masih ada titik-titik. Ya, di daerah perkotaan seperti dia dibedakan lagi antara jenis kelamin ya, laki perempuan, terus di pedesaan juga sama, dibedakan antara laki dan perempuan. Totalnya ya. Bu, itu tuh kayaknya memusingkan kepala. Tapi kalau di rumah sakit ya memang kayak gini ya, enggak. Kita mau menggambarkan apa nih kira-kira? Tentang apa ya? Penyakit misalnya, penyakit apa yang terbanyak atau penyakit apa yang membutuhkan biaya yang sangat besar atau membutuhkan ya pembiayaan yang sangat besar, misalnya bisa kita kelompok umur, jenis penyakitnya, jenis kelamin bisa. Tapi ini tergantung dari kepentingan kita bikin tabel itu ya, yang kayak gini. Tapi dari sini kita bisa mendapatkan beberapa informasi laki-laki dan perempuan di daerah perkotaan, laki-laki dan perempuan di daerah pedesaan dengan kategori umur, interval umur sekian begitu ya. Itu kita bisa mengetahui, oh begini ternyata klasifikasi usia dan tempat tinggal serta jenis kelamin begitu. Ada 3 ya yang kita dapatkan di sini ya.
Nah, ini bentuk grafik, ada yang garis, ada yang batang, ada yang lingkaran, ada yang gambar, ada yang berupa peta. Kita setengah jam lagi ya. Mudah-mudahan selesai ya. Single line chart ya begini, single line chart. Ya, misalnya ini untuk perkembangan tren dari misalnya penyakit jantung koroner misalnya atau apa tuh kalau di rumah sakit kira-kira apa ya? Ada yang mau kasih itu nggak? Jumlah kasus operasi misalnya atau apa? Jangan itu ya. Jumlah pasien yang sembuh misalnya. Jumlah pasien yang sembuh atau jumlah pasien yang meninggal misalnya. Jangan ya kalau rumah sakit itu anti. Jumlah pasien yang ya sembuh aja yang sembuh begitu. Yang sembuh atau angka kesakitan ya. Pasien pasien apa yang ingin kita tulis begitu ya? Atau jumlah pasien yang dirawat boleh. 2001 sekian, 8. Jadi setiap tahun terjadi peningkatan ya. Artinya kemungkinan besar karena BPJS makin banyak orang berobat di rumah sakit bisa. Bukan makin banyak orang sakit sebenarnya selama ini sudah banyak orang yang sakit, tapi karena ada BPJS dan bisa diakses rumah sakit itu, rumah sakit sehingga dia berobat ke sana. Nah, kayak di Bogor ya, Ibu cerita dikit. Antara RSUD Kota Bogor dengan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan milik Kemenkes itu namanya Rumah Sakit Jiwa Marzuki Madi itu bersebelahan. Cuma jarak berapa, tapi ramai terus. Nah, kalau misalnya kayak Ibu kan dekat sebenarnya di posisi ini ya, Bogor Barat itu dekat banget rumah. Ibu bisa memilih gitu antara rumah sakit RSUD maupun kementerian. Ibu bisa milih karena sebenarnya kan nggak ada masalah ya kita pakai askes ya kalau PNS ya. Jadi bisa memilih mana pelayanan yang terbaik begitu ya kira-kira gitu. Nah ini nanti ini berpengaruh ya. Ini berpengaruh kalau misalnya ada rumah sakit berdekatan, pasiennya akan memilih mana yang pelayanan yang ramah gitu ya, yang baik gitu ya, yang dia diperlakukan istimewa begitu, bukan istimewa juga sih ya. Ya dia bertanya dijawab dengan santunnya, dengan ininya. Jangan dimarah-marahin pasiennya. Pasiennya nanti lari, keluarganya lari gitu. Di begini nanti hasilnya naik, kira-kira begitu. Jadi mungkin dari kalau seandainya ada rumah sakit yang berdekatan itu harap hati-hati begitu ya, karena pasien akan membandingkan mana yang lebih bagus untuk pelayanannya. Kok Ibu cerita ke sana ya karena kita tadi cerita tentang jumlah pasien ya. Makin hari makin banyak pasiennya, artinya kan mungkin akses BPJS-nya juga bagus, kemudian juga petugasnya juga ramah begitu. Petugas UGD-nya ramah begitu ya, petugas bukan petugas ya, dokter jaga UGD-nya ramah begitu ya. Ya, aduh, jadinya seneng. Multiple line chat ya. Ini adalah grafik dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa kejadian sekaligus. Tapi ini kok nggak ada multiple line chat ya gambarnya. Nah ini single bar chat tuh hanya satu batang aja. Dokter sekian persen, bidan sekian persen, sekian persen, dukun sekian persen. Yang lah kelahiran balita menurut tenaga penolong persalinan ini adalah presentasi kelahiran balita pada penolong persalinan begitu. Multiple bar chart, grafik dari beberapa batang balok untuk menggambarkan beberapa hal atau kejadian secara bersamaan. Itu nanti kita bikin deh multiple bar chart itu. Ada misalnya
eh, hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini. Jadi ada 3 hari itu multiple bar chart. Kalau ini kan cuma satu ya, single line chart ya. Iya, kalau misalnya eh, tentang pelayanan jumlah pasien ini. Terus ada lagi ya, pasien yang dirawat ini, pasien yang rawat jalan ini, bisa begitu. Bisa kita bikin multiple bar chart ya. Single bar chart seperti ini, jadi dia lebih ke persentase ya. Ada mobil penumpang, bus, mobil gerobak, sepeda. Ini kalau di masa itu bisa jenis penyakit, bisa jenis penyakit terbanyak apa misalnya 71%, yang kedua 14%, yang ketiga 20%, yang keempat jenis penyakit yang terpaling sedikit itu hanya 3% di situ. Terus ada multiple pie chart, itu ada beberapa buah lingkaran atau lebih dari satu buah lingkaran. Kartogram chart adalah grafik dua peta. Ya, ini adalah grafik ya. Ini adalah grafik. Kemudian grafik skala aritmetik seperti ini. Jadi kalau ada ya ini grafik umum ya, ada Y, ada sumbu X, ada sumbu Y. Ada Y1, Y2, ini di sini adalah frekuensi, ya. Ini ada klasifikasi dari metodenya apa, misalnya apa tahu? Apa variabelnya misalnya apa nih? X1, X2 itu apa misalnya? Ya, misalnya dokter, kemudian perawat, nah itu metode untuk klasifikasi tenaga, method of klasifikasi ya. Kemudian grafik skala aritmetik ini seperti ini. Ya, ini ada periode bulan ya, tahun ini 1 tahun ya. Desember, dari Januari sampai Desember. Ini adalah kasus per 100.000 populasi. Jadi ada 1 kasus per 1.000, 2 kasus, 3 kasus, 4 kasus, 5 kasus, 6 kasus. Pada rubella ya, kasus rubella ya. Pada 13 4 week ya. Jadi ini grafik skala aritmetiknya mulai ditarik dari 1 kasus pada sebelum ini 27 Januari ya. 27 Januari. Terus pada 24 Februari itu sudah 2 kasus gitu ya, terus naik ya sampai puncaknya di April, Januari, Februari, Maret, April, antara April dengan Mei ya, pertengahan ya. Nah, terus kemudian turun. Gitu. Nah, ini skala semi logaritmik ya. Ada incident rate, ada death rate, ada death to case ratio. Di sini rate ini sama ya. Yang ini adalah tahun gitu. Nah, kalau histogram seperti ini. Kemudian ini juga histograf. Tapi dia harus, kalau di histogram biasa ada keterangan kotak satu kasus. Jadi kalau warnanya hitam itu 5 kasus boleh. Terus di sini ada kategori umur. Ya, kalau umurnya ini kasusnya sekian. Gitu ya. Poligon frekuensi, jadi poligon itu ngambil garisnya itu di tengah-tengah, tidak boleh di pinggir-pinggir sini ya. Titik-titikin, terus baru disambungkan. Metode poligon yang benar ini ya tadi udah Ibu jelaskan, jadi enggak di
harus di sini di tengah-tengah ya. Ini kayak gini ya. Di tengah-tengah. Kalau ini kan salah ya. Karena dia ngambilnya dari ujung sini. Mestinya kan dari sini ya. Kalau ininya udah benar ya. Ininya udah benar ya. Yang salah itu adalah start. Startnya mestinya kan di sini ya. Jangan di sini startnya. Nggak mungkin di sini. Karena ini itu menunjukkan yang ini gitu. Nah ini polygon frekuensi. Kursor ibu kelihatan nggak ya? Halo? Halo, Maksudnya karena kelihatan, Bu. Bu. kelihatan Terlihat, ya? Bu. Iya, Kalau Bu. kursor bergerak-gerak kayak gini kelihatan. Terlihat. Iya, Bu. Jangan sampai ibu bilang ini apa sih ini? Polygon frekuensi ya seperti ini. Ini kotak satu itu ada 20 kasus. Terus ada penjelasan juga garis putus-putus, garis full, terus titik garis kecil, titik lagi, itu apa artinya? Ya. Kalau kayak gini kita bisa membaca. Yang garis, kira-kira ada yang bisa baca nggak ini? Apa artinya? Polygon frekuensi ini. Ini kasus encephalitis ya, yang dilaporkan berdasarkan bulan dan penyebab ya, di Amerika ya. Jadi satu kotak itu isinya 20 kasus, di sini jumlah kasus. Ya, kenapa? 20 kasus karena jarak antara dia itu ada 20 jaraknya ya. Antar intervalnya itu ada 20 antar angkanya. Jadi sehingga satu kotak itu 20. Nah, terus di Januari itu yang titik-titik apa tuh? Waterborne encephalitis, infeksi encephalitis, etiologi. Kita ngelihat yang ini, etiologinya nggak diketahui ya. Nah, ini nggak diketahui, penyebabnya nggak diketahui nih. Berarti penyebab yang nggak diketahui itu yang paling besar ya. Terus post infeksi akibat encephalitis itu, iya, lumayan ya tinggi mengikuti dari etiologi yang nggak diketahui ini. Sedangkan yang ini arthropod-borne encephalitis karena encephalitis karena serangga ya, ya betul ya. Itu sedikit yang diketahui, ini yang diketahui ya, sedikit begitu. Jadi dari sini kita bisa membaca banyak ya dari sini ya. Oke, itulah polygon frekuensi. Nah ini jumlah kasus influenza per minggu ya. Terus ini tetanus umur 5 tahun ya. Jadi ini 0 sampai 10 tapi 5 kasus dia. Ya. Ini ada 0, ada 10, ada 20. Ya ini mestinya 5, ini 15 ya. Nah, ini diagram tebar. Ini kalau seperti ini itu nggak ada ini nggak ada. Ini juga nggak ada ya. Ini nggak ada apa Bu? Nggak ada artinya gitu. Kalau kayak gini berarti kan ada maaf, ini sebenarnya bukan garis dulu tapi titik-titik dulu ya. Titik-titik terus dihubungkan sama garis dia post linier. Terus ada titik-titik tapi modelnya kayak gini. Dia linier tapi dia negatif. Kenapa? Makin tinggi dia makin misalnya apa nih? Ya nggak usah ya, nggak usah kasih contoh ya. Kau lama nanti. Ini udah jam, tak lagi ya. Nah ini post kurvilinear, negatif kurvilinear ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin diagram tebar seperti ini. Jadi variabel 1 itu apa misalnya
ini misalnya hari 1 misalnya, hari 1 itu kasusnya sekian, gitu, ini sekian, gitu ya. Titik, kita bikin titik-titik, terus kita tarik garis. Bukan tarik garis baru bikin titik-titik kembali. Ini juga, ini punya arti, walaupun dia melengkung. Ini juga punya arti walaupun dia melengkung. Tapi kalau kayak gini dia nggak ada pola ya, tidak berpola Ini dia. mengambil tipis itu. Lapisan ini bukan? Bocor ya. Halo, kedengeran dari sini. Scatter plot. Udah bosan ya? 3 jam. Scatter plot ini dasar ya, ini teori dasar. Jadi menurut Ibu sih penting ya. Scatter plot. Nah, scatter plot seperti ini. Ini ada hasil skin test histamin ya. Ini ada hasil skin test dengan 2 pembaca begitu. Nah, pakai jet injeksi, terus pakai jarum ya. Mirip ya. Durasinya pembaca B, durasi pembaca B. Berarti ini bukan 2 pembaca ini ya, tapi dengan 2 metode, ya nggak? Salah ya judulnya, ya nggak? Judulnya salah atau nggak benar ya? Karena di sini ada reader A, betul ini, tapi ditambahkan dengan 2 metode ya, dengan jarum biasa dengan suntik jet injeksi itu ya. Oke. Nah, di sini artinya apa Indra? Kalau diagram ini artinya apa kalau kayak gini? Tadi apa? Masih sama Ibu nggak? Artinya Masih, Bu. Berarti artinya apa nih? Oh, positif Positif linear. iya, dia positif linear. Artinya memang betul antara reader A dengan reader B itu ya. Positif dan memiliki hubungan dia ya, linear dia. Jadi hasilnya itu valid ya. Kalau 2 pembaca sudah positif linear begitu. Nah, ini diagram kita lihat di sini. Banyak nggak ya? Oh, masih sampai 200 itu apa ya? Banyak banget. Maaf ya. Banyak banget apa ya? Ini apa Ibu tambahin ya kok banyak ya? Ya, ini pengenalan. Jadi kita sampai mana tadi? Memang ini cukup banyak ya. Nah, ini sampai sini. Mudah-mudahan aja dengan dijelaskan sepintas ini udah oke ya. Tapi ini jarang kita pakai, tapi kalau di rumah sakit mungkin lah ini sering bisa dipakai ya. Karena variasi informasi yang ingin disampaikan itu cukup banyak. Sehingga menggunakan diagram seperti ini ya. Status vaksinasi pada cacar ya. Kasus cacar dan kematian. Nah, ini di 2 negara ya. United Kingdom dan Sweden ya. Nah, tahun vaksinasinya, kemudian ada yang nggak pernah divaksin ya. Kemudian yang ini tanda ini pohon ya, bukan pohon apa ini ya. Itu 2 kasus aja. Jadi yang sakit itu ada 2 orang. Kalau hitam yang meninggal ada dua orang ya.
Kalau di sini kita lihat kasus yang paling tinggi, kasusnya di mana nih? Di atas atau di bawah? Yang paling banyak kasusnya adalah di sini tentu saja ya. Terus apalagi informasi kematiannya juga lebih besar di sini. Ini hanya empat kasus ini ya. Ini banyak banget. Ya, jadi kita bisa membandingkan antara dua tempat di United Kingdom dengan di Sweden untuk tahun vaksinasi, status vaksinasi ya. Terus kita bisa menggambarkan orang yang sakit dengan orang yang meninggal akibat smallpox itu, terus begitu ya. Jadi orang yang divaksin gitu ya, tapi kalau lihat di sini itu cukup efektif nggak vaksinnya? Kalau lihat di sini, nah itu kita bisa orang yang nggak pernah divaksin itulah yang ya nggak, benar nggak yang banyak meninggal ya. Nah ini neighbor kan. Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah diagram batang, bar diagram ini nggak bisa cepet-cepet ya. Kayaknya kita nanti lanjutkan aja di pertemuan berikutnya. Terus nanti kita, Ibu kasih teori lagi. Nanti baru kita bisa latihan begitu ya. Terus ini diagram batang. Jadi kalau diagram batang tuh ya batang-batang aja satu persatu. Ini penyakit paru, ada penyakit kolon rektum ya, ada penyakit prostat dan sebagainya ya. Ini rata-rata kematian per 100.000 populasi ya. Ini judulnya, angka kematian pada 100.000 pasien kanker ya, by site. Maka kematian ya kanker paru ya, kanker kolon, kanker prostat dan sebagainya. Jadi yang tertinggi itu kanker apa? Masih kanker paru ya, tahun 778 mas sekarang masih nggak kasus tertinggi itu kanker paru. Masih nggak ini ya? Sekarang semakin banyak kanker ya, karena makanan cepat saji ya. Jadi yang ini yang meningkat ya. Oral, stomat, leukemia, prostat. Oke, ini bar diagram bisa seperti ini ya dibalik. Karena kita akan kalau kita 34 provinsi kan banyak banget ya. Biasanya seperti ini kalau mau menunjukkan jumlah penduduk misalnya, bisa ya. Ini diagram batang. Pie chart seperti ini, flow chart ya. Jadi kalau seandainya kita manajemen administrasi rumah sakit itu biasanya bikin flow chart. Misalnya kalau keluarannya saya membuat alur, misalnya alur dari pelayanan linen misalnya, karena nggak ada di situ. Alurnya berdasarkan apa nih ya, Permenkes atau apa begitu ya. Bikin dari hasil riset ini
kita akan bikin alur flowchart ya. Tuh. Nah, ini SpotMed ya, yang ini lihat kasus rabies ya. Yang terbanyak di sini mana? Daerah sini ya, banyak. Di area map, kemudian box plot, mengenal box plot ya. Tuh ada histogram stem and leaf plot. Untuk apa itu, Bu? Untuk memberikan gambaran ukuran tendensi sentral. Masih sama Ibu ya? Ini ada eh, ini sengaja Ibu jelaskan ya karena ini agak rumit. Jadi ini ada narasinya, silakan dipelajari lagi ya. Ini bentuknya seperti ini nanti. Ini apa? Terus ini juga apa dan ini apa? Jadi nilai Q1 kuartil rendah, Q2 median, Q3 kuartil tinggi. Ini ya. Ini median, ini tertinggi, terendah ya. Nah, ini pemilihan tabel grafik. Kalau kita mau kecenderungan, pakai grafik skala aritmatik ya. Kalau untuk menekankan perubahan rate sepanjang waktu, pakai grafik garis skala Segni-logaritmik. Histogram, poligon frekuensi, frekuensi kumulatif, diagram tebar, diagram bar sederhana, bar group, bar stacked ya, bar deviasi, dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau ini grafik apa ini namanya? Ada yang tahu nggak? Halo? Ini grafik apa nih? Gambar apa tuh? Histogram. Histogram. Oke, ini? Oh, ini apa? Grafik apa ini? Grafik? Ayo. Kalau ini grafik apa? Nanti cari jawabannya ya. Ini grafik apa nih? Semi logaritmik bukan? Kalau ini? Nah, ini apa nih? Tadi kan sudah dibahas ya. Kalau ini? Apa nih? Ini? Ada maksimum minimumnya. Terus ini apa? Grafik apa? Ini? Ini? Udah ngantuk ya? Nggak ada yang jawab. Ini Butuh contekannya, Bu, yang di depan, Bu. Belum hafal, Bu. gambarnya pindah. Iya. Oh iya, butuh contekan ya. Ini jadi apa nanti kalau tarik garis? Ini bisa nggak? Ini tadi apa? Batang. Iya. Jadi PR aja ya apa gimana? Tupai. Iya, Bu. Tupai. Boleh jadi PR ya. Udah malam soalnya. Baik ya, kita lanjutkan aja di pertemuan berikutnya ya. Karena kita akan membahas pembuatan instrumen mungkin karena nih nanti itu diperlukan gitu saat bikin tesis begitu ya. Dan tentu saja ya untuk nanti di dunia kerja di rumah sakit juga dibutuhkan. Jadi kita ahli Mars itu sudah piawai dalam survei, dalam ya untuk apa sih? Untuk membuat kebijakan tentunya ya. Setidaknya sebagai leader bisa menginikan anak buah begitu, intinya begitu, bisa memandu lah ya, oh begini gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu.
Nanti kita lanjutkan lagi. Terus minggu depan kita selain melanjutkan yang tadi, terus kita akan masuk ke topik 2 tentang prinsip pemilihan uji statistik ya. Itu 2 yang akan kita pelajari, kemudian akan Ibu kasih PR nanti. Dan pada 2 minggu berikutnya itu harus dipaparkan gitu ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Nanti kan PR-nya kan nggak ini. PR-nya itu nanti dikerjakan pada saat itu kalau bisa. Karena kan memang harus praktek ya. Pada jam perkuliahan itu kita harus praktek begitu ya. Nggak hanya teori aja. Jadi nanti pertemuan 2 minggu lagi kita sudah harus punya install SPSS, jangan lupa. Mungkin itu saja dari Ibu. Jam sudah menunjukkan pukul 8:05. Sudah ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau bagaimana? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Tidak ada. Jadi kita akhiri aja ya. Benar nggak mau bertanya? Udah Bu, udah malam capek. Ya kita foto dulu mungkin kalau ada yang mau foto silakan. Ketua kelas penang PJ. PJ Bu Tunjung ya? Benar ya? Tanjung. Oke, itu saja. Kalau nggak ada sesi foto, Ibu akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Kasih, Bu.